Yes, alhamdulillah. Pagi-pagi sudah dapat kabar baik dari timnas Indonesia, dikabarkan sudah mendarat di Arab Saudi dalam keadaan sehat walafiat dan penuh motivasi tinggi menjelang lawatannya melawan timnas Arab Saudi, dan berjanji akan beri hadiah spesial untuk para fans penggemar timnas Indonesia di tanah air. Terlihat para pemain abroad juga sudah tiba bersama 4 bintang Liga Eropa lainnya. Apa kesiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan video lengkapnya di sini. Masya Allah, Masya Allah, bikin merinding dan terharu. Auto gacor sih kalau seperti ini, gak ada capek-capeknya. Insya Allah kita berdoa dan yakin ribuan pasukan malaikat Tuhan akan menaungi dan meridhoi perjuangan pasukan Garuda Muda di tanah Arab untuk lolos di babak kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Dikabarkan Haji Witan dan Wak Haji Ragnar umroh sebelum duel panas timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa maknanya untuk perjuangan timnas kita? Temukan jawaban lengkapnya hanya di sini. Wow, gacor. Auto meledak nih. Pasukan Garuda Muda datang ke Arab dengan motivasi tinggi dan penuh keyakinan. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan sudah berkehendak. Faktanya berani tantang Arab Saudi. Pemain naturalisasi timnas Indonesia ungkap kekuatan tersembunyi, kami punya banyak kualitas, jangan takut. Arab Saudi dijamin auto ketar-ketir mendengarnya. Begini kronologis lengkapnya. Fantastis, bombastis. Itulah kesan yang tercipta dalam rangka persiapan dan usaha yang luar biasa dari rombongan skuad Garuda, mulai dari pelatih, asisten pelatih, sampai dengan para pemain. Tidak main-main, fokus, determinasi tinggi semua dicurahkan untuk memberikan yang terbaik dan hasil maksimal demi para penggemar timnas Indonesia di tanah air. Faktanya jelang pertandingan kunci melawan Arab Saudi, tangan kanan Sintayong berikan arahan khusus kepada striker timnas Indonesia yang bisa bikin pemain belakang dan penjaga gawang Arab Saudi kocar-kacir. Apa strateginya? Temukan detailnya di sini. Yes, gokil. Timnas Indonesia siap memberi kejutan dan mengguncang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kombinasi 4 bintang Eropa, pemain termahal ASEAN, dan pelatih juara Liga Champions. Siapa saja mereka? Dan bagaimana persiapan mereka serta strategi apa yang akan mereka tampilkan untuk bombardir pertahanan Arab Saudi? Pasukan Roberto Mancini harus waspada nih. Temukan jawabannya di sini. Wow! Auto bikin geger dan gempar. Sepak bola Eropa kembali dibuat tercengang. Dikabarkan keponakan bintang Liga Inggris ini menggemparkan sepak bola Eropa. Sementara pemain Belanda seusianya menghindar, dia justru berharap dipanggil timnas Indonesia. Kabar yang ditunggu-tunggu oleh fans timnas Indonesia ini segera kejadian juga. Kenapa dan siapa pemain yang dimaksud? Simak detailnya sampai habis. Super sensasional. Dijamin bikin bahagia dan antusias mendengarnya. Auto gacor nih. Dikabarkan Tom Haye menolak tawaran Oxford United. Kenapa sang profesor batal bergabung dengan wonderkid timnas Indonesia? Apakah semua dilakukan semata-mata demi kepentingan timnas dan agar bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia? Temukan fakta mengejutkan yang bisa bikin auto bangga dan terkejut. Bikin heboh, sekaligus dijamin menyesal. KNVB dibuat merana dan auto tersenyum kecut. Faktanya KNVB gagal menahan ex-kapten Liga Inggris ini di Belanda. Apa alasan mengejutkan di balik keputusan tersebut? Dan kenapa dia memilih bela timnas Indonesia? Temukan fakta menariknya di sini dan dijamin akan bikin supporter timnas Indonesia semakin mencintai pemain ini.
Berikut ulasan lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Jelang tampil di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi, sejumlah pemain timnas Indonesia dari Liga Eropa terlihat sudah bergabung. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Arab Saudi pada matchday pertama grup C di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat (6 September 2024). Jelang laga tandang tersebut, sebanyak 12 pemain Liga 1 dari total 26 nama yang dipanggil Shin Tae-yong telah terbang ke Arab Saudi pada Minggu (1 September 2024) kemarin. Skuad timnas Indonesia pun diketahui telah tiba di Jeddah pada Minggu (1 September 2024) malam waktu Indonesia Barat dengan kondisi selamat. Hal itu dikonfirmasi oleh Sumarji, sang manajer timnas Indonesia ini mengatakan Dimas Derajat DKK langsung menuju ke hotel untuk istirahat. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jeddah, sedang menuju ke hotel, jelas Sumarji mengutip dari akun Instagram timnas Indonesia. Untuk semuanya, para pemain ofisial dalam kondisi yang cukup bagus, tidak ada yang sakit, jelas Sumarji. Bahkan timnas Indonesia akan langsung memulai latihan perdana di Jeddah pada malam hari waktu setempat sejak kedatangan mereka. Setelah pemain dari kompetisi lokal tiba, beberapa pilar timnas Indonesia dari Liga Eropa pun terlihat sudah mulai bergabung di Arab Saudi. Hal ini terlihat dari unggahan Justin Hubner di stories Instagram eksklusif miliknya pada Senin (02/09/24). Dari unggahan tersebut terlihat ada 5 pemain Liga Eropa yang sudah hadir, yakni Calvin Verdon, Saine Patinama, Rafael Struwich, Ivar Jenner, serta Justin Hubner sendiri. Kehadiran para pemain di atas juga dipastikan lewat unggahan akun media sosial mereka masing-masing, seperti Rafael Struwich yang menunjukkan dirinya sudah tiba di Arab Saudi. Kelima pemain tersebut memang dipanggil Shin Tae-yong dan dipastikan bakal jadi andalan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Sejumlah pemain timnas Indonesia melaksanakan ibadah umroh jelang pertandingan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Senin (2/9). Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat (6/9) dini hari waktu Indonesia Barat. Di sela-sela persiapan menjelang pertandingan, para pemain timnas Indonesia yang beragama Islam menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Makkah. Hal ini terlihat di akun Instagram resmi timnas Indonesia yang memperlihatkan para pemain sedang melaksanakan ibadah umroh @Rizky Ramadhani, @Ferrari Muhammad, @Nandoari Is, @Nadewinata, @Dimas Derajat, @Regi Maulana Fikri, @Witan Sulaiman _ @M Ramadansen, @Adisatrio, @Pras_Wahyu, @Nol Ratmangoen, @Hokicaraka _ @Asnawi _ dan Pratama Arhan. Terpanjat doa kemudahan bagi perjalanan Garuda di kualifikasi Piala Dunia putaran 3, tulis akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Pemain skuad Garuda yang terlihat melaksanakan ibadah umroh diantaranya Ramadhan Sananta, Dimas Derajat, Witan Sulaiman, dan Nadeo Argawinata. Kemudian terlihat juga Egy Maulana Fikri, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, dan Ragnar Oratmangoen. Sementara itu, timnas Indonesia selepas sampai di Arab Saudi akan menggelar latihan pada Senin (2 September 2024) malam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membawa 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi, termasuk para pemain abroad. Sayangnya, pelatih asal Korea Selatan itu tidak bisa membawa Jordi Amat yang mengalami cedera di klubnya Johor Darul Ta'zim (JDT).
Selain itu, pada laga nanti juga timnas Indonesia tidak bisa diperkuat oleh Justin Hubner yang terkena akumulasi kartu kuning. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Nathan Chuaon, secara belak-belakan tak gentar menghadapi semua lawan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk Arab Saudi. Nathan Chuaon sendiri merupakan pemain versatil yang bisa menempati berbagai posisi seperti bek kiri, gelandang tengah, hingga bek tengah di era kepelatihan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Sejauh ini pemain kelahiran Rotterdam, Belanda itu sudah mencatatkan 4 caps untuk timnas Indonesia senior dan 7 penampilan di level U23. Nathan Chuaon dan kolega kini memiliki tugas yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia. Lawan-lawan hebat menanti timnas Indonesia dengan 2 laga perdana adalah menghadapi raksasa Arab Saudi dan Australia pada 6 dan 10 September 2024. Nyatanya, prospek bertemu tim-tim elite Asia tak membuat Nathan Chuaon merasa gentar. Bahkan sebaliknya, ia merasa antusias serta memiliki kepercayaan diri karena timnas Indonesia dinilai punya banyak kualitas. Kami sangat antusias dengan apa yang akan kami hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Nathan Chuaon dalam wawancara dengan FIFA pada awal Agustus 2024 lalu. Dikutip Senin 29/2024. Ini adalah grup yang penuh dengan banyak kualitas, tapi saya pikir kami juga punya banyak kualitas, tambah sang penggawa Swansea City itu. Meski di atas kertas timnas Indonesia jadi tim yang paling rendah ranking FIFA dalam kurung 133 dunia di grup C, Nathan Chuaon justru tak mempedulikan hal itu. Kami tidak boleh takut dengan tim-tim ini karena ya, ini adalah sepak bola, segalanya bisa terjadi, tegas Nathan Chuaon. Kami hanya perlu menganalisa dengan baik bagaimana cara mereka bermain dan di mana peluang kami berada, katanya lagi. Lalu kami harus bisa memanfaatkan kelemahan mereka dan menunjukkan kualitas kami, lanjut pemain naturalisasi asal Belanda itu. Asisten pelatih baru timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, memberikan wejangan atau instruksi khusus bagi para striker skuad Garuda demi merobek jala gawang Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong secara resmi menunjuk Yeom Ki-hun sebagai asisten khusus striker terbarunya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan pemain Korea Selatan itu mengemban tugas memoles Hoki Caraka dan kolega supaya bisa menjelma menjadi predator mematikan di lini serang timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama sejumlah raksasa Asia bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Skuad Garuda dijadwalkan bakal menghadapi Arab Saudi pada matchday pertama di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi dalam kurung 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Demi bisa membobol gawang pasukan The Green Falcon, asisten pelatih khusus striker Yeom Ki-hun diketahui memberikan instruksi khusus kepada Hoki Caraka CS. Yeom Ki-hun menyebut jika dirinya akan menekankan pelatihan dari sisi akurasi kala melakukan tembakan. Dalam kurung, hal yang ditekankan akurasi bukan power tetapi akurasi. Di saat syuting itu butuhnya akurasi, ujar Yeom Ki-hun di lapangan Senayan, Sabtu dalam kurung 31 Agustus 2024. Mantan pelatih Suwon FC itu mengatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk menginstruksikan para striker untuk melakukan tembakan dari dalam kotak penalti. Menurutnya, tembakan dari dalam kotak penalti akan lebih efektif daripada melakukannya dari jarak jauh. Di lain sisi, Yeom Ki-hun mengaku terkejut dengan kemampuan yang dimiliki anak asuh Shin Tae-yong tersebut.
Asisten pelatih khusus striker itu menyebut bila dirinya tidak menyangka jika para lini serang timnas Indonesia memiliki power tendangan yang bagus. Kualitas timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terbilang cukup mewah lantaran dihuni sejumlah bintang berkualitas dan berkelas. Pada Jumat dalam kurung 06/09/24 mendatang, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan menghadapi Arab Saudi. Melansir dari FIFA, anak asuh Shin Tae-yong tersebut tergabung di grup C dan bakal bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Bagi skuad Garuda, laga ini merupakan kali pertama dalam sejarah timnas Indonesia bisa tampil di putaran ketiga kualifikasi. Menghadapi Arab Saudi pada pertandingan pembuka, timnas Indonesia bisa dibilang jadi laga sulit buat Merah Putih. Pasalnya, Indonesia harus jalani laga tandang serta tampil di tengah gemuruh para supporter tuan rumah. Meski begitu, pelatih Shin Tae-yong mengaku bakal tetap mempersiapkan anak asuhnya dengan baik demi raih poin perdana. Memang persiapan harus baik. Apalagi ini pertama kali kita ke babak ketiga, artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi, ujar Shin Tae-yong dalam keterangannya dilansir dari laman PSSI. Pastinya dari pemain sendiri dia akan melakukan yang terbaik, tambahnya. Untuk laga melawan Arab Saudi nanti, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain yang bakal jadi tumpuan. Jika dilihat dari materi yang ada, timnas Indonesia tak bisa dianggap remeh lantaran kualitas skuad Garuda cukup berkelas kali ini. Dari laman resmi PSSI terpantau jika timnas Indonesia memiliki 4 penggawa yang mentas di kasta teratas Eropa untuk hadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Mereka adalah Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen yang bermain di kasta teratas Belgia, Jay Itzes di Serie A Italia, serta Calvin Verdonk dalam kurung Eredivisie atau Belanda. Wonderkid potensial kelahiran Belanda ini justru lebih berharap mendapat panggilan dari timnas Indonesia ketimbang negaranya sendiri. Hal ini berbeda dari para pemain muda Eropa lainnya yang justru mempunyai angan-angan tinggi yaitu mendapat panggilan dari skuad Belanda. Sebagaimana diketahui, banyak diaspora Eropa yang mulai mempertimbangkan timnas Indonesia asuhan pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong sebagai karier internasionalnya. Shin Tae-yong sampai Indra Syafri pun menyambut positif sinyal ketertarikan tersebut hingga menyempatkan datang ke Belanda untuk memantau pemain keturunan. Situasi ini tidak terlepas dari performa timnas Indonesia yang jauh melebihi ekspektasi hingga menuai prestasi gemilang saat menggunakan pemain keturunan. Salah satunya ialah timnas Indonesia untuk kali pertama bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan menjadi wakil tunggal ASEAN. Keberhasilan inilah yang akhirnya membuat para pemain keturunan di Eropa lainnya tidak ragu lagi menunjukkan minatnya untuk bela timnas Indonesia pada masa mendatang. Dari sekian banyak minat pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, ada satu wonderkid yang secara terbuka ingin kembali ke tanah leluhurnya, yakni Kenzo Riedewald. Kenzo Riedewald merupakan keponakan dari bintang Liga Inggris Jairo Riedewald yang sebelumnya juga membuka peluang bela timnas Indonesia. Pemain muda berusia 17 tahun itu diketahui punya garis keturunan Indonesia dari kakek di pihak ibu yang berasal dari Banda Neira, sedangkan buyutnya asli Jawa dan Banda Neira. Aku sangat menyukainya. Aku suka mereka bermain di negara yang menjadi asal mereka. Jadi, aku sangat menyukainya, kata Kenzo. Jika dinaturalisasi timnas Indonesia, Kenzo Riedewald bisa mengisi kekosongan yang selama ini belum diselesaikan dengan baik untuk sektor winger serta striker. Kabar mengejutkan datang dari pemain naturalisasi timnas Indonesia, Tom Haye, yang dilaporkan menolak tawaran Oxford United, klub wonderkid skuad Garuda, Marcelino Ferdinand.
Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis asal Belanda, Joost Blauwhof dalam cuitan X alias Twitter terbarunya pada Senin 2 September 2024. Joost Blauwhof melaporkan bahwa Tom Haye sebelumnya sempat mempertimbangkan tawaran dari klub kasta kedua Liga Inggris itu. Gelandang berusia 29 tahun yang berstatus bebas transfer ini dapat menandatangani kontrak dengan Oxford United kapan saja. Namun ternyata Tom Haye justru memutuskan untuk menolak pinangan dari klub milik pengusaha ternama asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri itu. Tidak dijelaskan apa alasan Tom Haye menolak tawaran dari klub yang kini diperkuat oleh Marcelino Ferdinand itu. Satu hal yang pasti, sang profesor hingga saat ini masih berstatus pengangguran alias tanpa klub usai berpisah dengan SC Heerenveen pada awal Juli 2024 lalu. Banyak klub-klub Eropa yang dikaitkan dengan Tom Haye yang kini berstatus bebas transfer, sebut saja seperti Besiktas, Dinamo Zagreb, hingga Oxford United. Namun pemain berusia 29 tahun itu sampai detik ini tak kunjung mendapatkan klub barunya di saat bursa transfer musim panas liga-liga top Eropa sudah ditutup. Kendati demikian, Tom Haye masih bisa bergabung dengan klub Eropa kapan saja karena sang pemain timnas Indonesia ini berstatus bebas transfer. Sesuai regulasi, pemain yang berstatus bebas transfer dapat direkrut oleh klub mana saja dan kapan saja meskipun bursa transfer sudah ditutup. Sementara itu, Tom Haye dalam waktu dekat akan membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada 6 dan 10 September 2024 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia ini akhirnya membeberkan alasan pilih tinggalkan negara kelahirannya, Belanda. Padahal saat itu wonderkid asal Eropa tersebut dikabarkan pernah dijanjikan oleh KNVB untuk bisa memperkuat tim nasional Belanda di masa depan. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong pernah memanggil total 12 pemain keturunan langsung dari Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan dari sejumlah pemain keturunan tersebut, mayoritas masih berusia di bawah 25 tahun dan inilah yang membuat mereka bisa tampil di turnamen U23. Maka tak mengherankan apabila pemain keturunan tersebut saat ini masih berkarier di level tertinggi kompetisi Eropa, walau telah memilih timnas Indonesia. Akan tetapi ada satu pemain timnas Indonesia yang sebetulnya masih bisa bersaing untuk mendapat panggilan dari Belanda. Dia adalah Justin Hubner, pemain muda andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia yang pernah menyandang ban kapten klub Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers. Sebelum membela timnas Indonesia, Justin Hubner punya banyak pengalaman di skuad Belanda junior, mulai dari kelompok U19 dan U20 pada 2021 hingga 2023. Bukan cuma itu, wonderkid keturunan Makassar itu bahkan pernah tampil di kualifikasi Euro U19 serta laga uji coba saat timnas Belanda U20 berjumpa Perancis. Berkat pengalamannya di pentas Eropa tersebut, Justin Hubner sebetulnya punya peluang besar untuk mendapat panggilan timnas Belanda. Melansir dari kanal YouTube Mark Klok, Justin Hubner awalnya memang berharap panggilan skuad Belanda dan belum terpikir mendapat tawaran dari timnas Indonesia. Justin Hubner yang saat itu sedang menunggu panggilan Belanda tiba-tiba saja ditawari PSSI untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Dengan pertimbangan yang matang, Justin Hubner akhirnya yakin memilih timnas Indonesia sebagai karier internasionalnya dan terus dipercaya Shin Tae-yong hingga sekarang.